Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang kami naik gunung berdua, turun bersama. Tapi aku tahu tubuhnya sudah bukan milikku lagi. Tahun 2020, sebelum dunia jatuh ke dalam ketakutan karena wabah, aku dan Della memutuskan mendaki Gunung Lawu. Sebuah keputusan yang lebih didorong oleh keheningan yang mulai tumbuh di antara kami, bukan karena cinta terhadap alam. Pernikahan kami belum lama, belum genap 2 tahun, tapi gairah di antara kami sudah mulai menipis seperti abu dupa yang tak lagi menyala. Anggap saja ini bulan madu yang tertunda, kataku, sambil menggenggam tangan Della di dalam mobil travel menuju base camp Cemoro Kandang. Ia hanya tersenyum kecil, tidak menoleh, hanya matanya yang bergerak pelan memandangi hamparan ladang tembakau yang dilintasi. Ada kabut menggantung di sana, dan Della, yang biasanya cerewet dengan keluhannya tentang sinyal atau sinar matahari, kali ini terlalu tenang, terlalu dingin. Tempat ini, kayak mimpi yang pernah aku alami, Mas. Gumamnya pelan. Tapi dalam mimpi itu aku sendirian. Tapi tahu aku tidak sendiri. Aku menoleh, mencandainya. Mungkin itu petunjuk bahwa kamu bakal nambah follower baru setelah trip ini. Aku tertawa ringan. Della tidak. Ia hanya menarik napas dan kembali bersandar. Matanya setengah terpejam seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Malam. Sebelum pendakian, kami menginap di salah satu homestay kayu dekat warung makan. Udara dingin membuat tubuh Della lebih lengket dari biasanya. Ia menggeliat di kasur tipis yang berderit, membiarkan tubuhnya menyentuhku dengan lambat, tanpa kata. Saat aku menyentuh punggungnya, ia menggigit bibir. Namun bukan karena gairah. Lebih seperti menahan sesuatu yang dalam. Hening kami bukan hening nyaman. Ada sesuatu yang tidak bisa kubaca. Saat aku menatap wajahnya yang setengah terselubung, selimut, ia justru membuka mata dengan pelan dan berbisik. Kalau nanti aku berubah, jangan bawa aku pulang. Aku tertawa kecil, mengira itu hanya metafora kesialan perempuan yang sedang malas naik gunung. Yakin, kamu yang ngajak, bukan aku. Tapi malam itu tubuhnya bergetar saat aku menyentuh bagian belakang lehernya. Napasnya berbau bunga kenanga. Padahal kami tidak membawa minyak wangi apa-apa. Ia membisikkan kata-kata lembut dalam tidur, yang belum pernah ku dengar. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, dan jelas bukan bahasa tubuh kami yang biasa. Pagi hari, kami mulai mendaki. Kabut menyelimuti awal jalur seperti tirai abu-abu yang enggan dibuka. Della mengenakan jaket merahnya, celana legging hitam ketat, dan syal batik yang tak biasa ia kenakan. Ini dari ibu, katanya. Tapi ibunya sudah wafat sejak tahun lalu. Aku tidak bertanya lebih jauh. Entah kenapa pagi itu aku mulai belajar diam. Perjalanan menuju pos 1 dan 2 berjalan lancar. Kami sempat tertawa kecil saat Della terpeleset dan kuselamatkan dengan menarik pinggangnya. Untuk sesaat, ia kembali menjadi istriku yang dulu, ringkih, manja, dan wangi. Tapi setelah kami sampai di pos 3, semuanya mulai berubah. Kabut turun dengan cepat. Della melambat, kemudian berhenti. Aku capek, kita istirahat dulu, katanya. Kami duduk di sebuah batu datar, di dekat pohon besar, yang kulit batangnya retak-retak seperti kulit tua. Beberapa menit berlalu, saat aku berdiri untuk buang air kecil tidak jauh dari sana, aku masih bisa melihat tubuhnya duduk di bawah pohon. Tapi saat aku kembali, ia tidak ada. Awalnya, aku pikir ia bersembunyi untuk mengerjaiku. Tapi ketika waktu terus berjalan, dan Della tak kunjung muncul, rasa panik itu datang seperti palu yang menghantam dada. Aku teriak memanggil namanya. Suaraku tenggelam di dalam kabut. Tidak ada sahutan, tidak ada langkah kaki, hanya suara angin yang seperti meniru suaraku sendiri. Kami, aku dan beberapa pendaki lain, mencari Della sepanjang malam. Kami menyalakan senter,
menyusuri jalur, dan memanggil namanya seperti orang kesurupan. Aku bahkan sempat mendengar suara tangis pelan dari arah sungai. Tapi begitu kudekati, hanya ada bekas dedaunan basah dan bau amis tanah terbuka. Hari ketiga, ia ditemukan. Duduk diam di bawah pohon yang sama, dengan kepala tertunduk, dan tangan mengelus tanah seolah sedang menidurkan sesuatu yang tak kasat mata. Ia mengenakan baju yang sama, tapi rambutnya basah kuyup seperti baru keluar dari kolam. Kulitnya pucat, matanya kosong, tapi senyumnya terlalu tenang. Seperti seseorang yang baru selesai menyatu dengan sesuatu yang tak boleh disebut. Ia memandangku dan bertanya, "Kita sudah pernah ketemu ya, Mas?" Dan di detik itu juga, aku tahu. Istriku telah kembali, tapi bukan sepenuhnya. Kami turun gunung pada hari ketiga setelah Della ditemukan. Ia tidak dibopong, ia bisa berjalan, melangkah pelan sambil menatap tanah, seperti mengikuti sesuatu yang kasat mata. Para pendaki yang menemukannya menyarankan dibawa ke pos medis. Tapi aku menolak. "Dia cuma syok," kataku. Tapi jauh dalam dadaku aku tahu ada yang salah. Bukan hanya karena ia tak mengenaliku, tapi karena tiap langkahnya seperti dikawal, sesuatu yang tak kami lihat. Di dalam mobil yang membawa kami kembali ke kota, Della duduk diam. Sesekali ia menoleh ke jendela dan tersenyum, seperti melihat seseorang yang menunggunya di tepi jalan. Aku coba memancing obrolan. "Kamu ingat apa yang terjadi?" Tanyaku perlahan. "Ada perempuan," katanya pelan. "Dia marah karena aku tak bawa sesajen." Aku menoleh cepat. "Perempuan yang rambutnya panjang sekali, Mas. Tapi tubuhnya seperti ular. Dia bilang aku sudah dibangunkan, jadi tak bisa pergi begitu saja." Tanganku gemetar, tapi aku menahan diri untuk tidak histeris. "Itu cuma mimpi, Del. Kamu tersesat dan mungkin trauma." Della menatapku. Mata hitamnya tampak dalam dan kosong. "Kalau memang aku yang tersesat, kenapa kamu yang takut?" Sepanjang malam di rumah, aku tidak tidur. Della langsung masuk kamar, membuka pakaiannya satu persatu di depan kaca tanpa cermin. Ya, kaca itu sudah pecah sejak sebelum pendakian. Tapi ia berdiri di depannya, telanjang, membisikkan kata-kata, halus yang mengalun seperti mantera. Dadanya naik turun, tubuhnya menggeliat lembut. Bukan seperti orang kesurupan, tapi lebih mirip menari. Tangannya memeluk dirinya sendiri, dan napasnya membentuk kabut di kaca retak itu. Aku mengintip dari balik pintu, membatu. Bukan karena syahwat, tapi karena takut jika kudekati, aku bukan sedang menghampiri istriku. Saat ia tidur, tubuhnya mendekapku. Namun kulitnya dingin dan wangi bunga kenanga makin kuat. Saat kupeluk, ia membisik, "Mas Gandu suka kalau aku hangat, tapi aku rindu kamu juga." Aku menahan napas. Siapa Mas Gandu? Tapi malam itu bukan hanya namanya yang membuatku menggigil. Dalam tidurnya, Della mulai bicara dalam bahasa yang entah dari mana. Bahasanya berbunyi pelan, berdesis seperti angin yang diseret paku. Ada nama-nama aneh, diikuti desahan panjang, seperti sedang menyatu. Aku mencoba membangunkannya. Tapi, matanya terbuka sebelum tanganku menyentuh pipinya. Ia bangun perlahan, memegang tanganku, lalu mendorong tubuhku ke ranjang. "Kalau kamu mau aku, jangan ragu." Dia izinkan malam ini. Ciumannya dingin, tapi tubuhnya panas, seperti bara di bawah salju. Saat aku menyentuhnya, ia meringis kecil. Bukan karena kenikmatan, tapi lebih seperti perintah yang dijalankan dengan pasrah. Tubuhnya menggeliat, melingkupi tubuhku dengan gerakan yang terlalu ritmis. Bukan seperti Della yang dulu. Ada hitungan, ada pola. Seperti ritual. Dan saat ia mengerang pelan, aku merasa kami tidak sendiri di kamar itu. Setelahnya, ia terdiam. Tidak tidur, tidak bicara. Ia hanya menatap langit-langit. Tadi dia di sini, tapi tidak marah,
Ucapnya datar. Dia bilang, kamu boleh menyentuh tubuh yang pernah kamu miliki. Aku menangis pelan di kamar mandi malam itu. Bukan karena kehilangan istri, tapi karena sadar. Ia masih ada. Hanya saja, bukan lagi sepenuhnya untukku. Keesokan harinya, tetangga mulai bergunjing. Bu Dela semalam menyiram halaman jam 2 pagi. Telanjang, kata Bu Murni, tetangga depan rumah. Aku menepis gosip itu. Tapi siangnya, aku melihat sendiri rekaman CCTV dari rumah Pak Tono. Dan di sana, dengan tubuh tanpa sehelai benang pun, Dela berdiri di bawah pohon mangga halaman rumah. Ia menengadah ke atas, tubuhnya menggeliat seperti ular, dan bibirnya membisikkan sesuatu ke arah bulan yang pucat. Aku coba mengajaknya bicara. Di dapur sambil memasak, Dela berkata, "Dulu tubuhku cuma milikmu, tapi sekarang aku juga harus berbagi." Ia menyodorkan nasi dan sayur asem. Tapi saat aku cium, uapnya, ada bau daging busuk samar yang menyelip di antara aroma asam Jawa. Ia tersenyum. "Mas Gandu suka yang pedas," katanya pelan. Aku mulai mencurigai semuanya. Aku buka laptop, mencari kisah tentang pendakian dan gangguan gaib. Dan aku menemukan sebuah cerita lama. Seorang perempuan yang hilang di pos 3, lalu ditemukan 3 hari kemudian. Sama, ia kembali tapi tak lagi mengenal siapapun. Dan kabarnya ia melahirkan sesuatu 5 bulan kemudian. Tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Saat aku mengangkat wajah dari layar, Dela berdiri di depan pintu kamar. "Jangan cari tahu, Mas. Tak semua yang hilang boleh dicari. Kadang yang hilang itu sedang menyembunyikan yang lebih besar." Dan malam itu, saat aku tidur, aku bermimpi berdiri di pos 3. Tapi aku bukan aku. Aku mengenakan jubah panjang, tangan menggenggam bunga kenanga, dan di depanku, Dela menari, telanjang, dengan tubuh berkilau diterpa cahaya bulan dan mata yang tak berkedip menatapku. Tapi di belakangnya, seekor ular besar berwarna hitam melingkar, menjilat kakinya perlahan. Aku terbangun dengan basah keringat. Di sebelahku, Dela masih tidur, dengan senyum kecil di bibirnya. Tapi dari sela-sela paha yang terbuka, ada bekas lilitan merah samar, seolah sesuatu pernah memeluknya dari dalam. Dan di luar jendela, aku bersumpah, aku melihat sepasang mata. Merah menyala menatap kamar kami, lalu menghilang saat ayam jantan berkokok terlalu cepat untuk subuh. Sejak hari itu, aku berhenti mencoba mengubah Dela kembali menjadi Dela yang dulu. Tubuhnya masih sama. Pinggang ramping yang dulu sering kupeluk dari belakang saat ia memasak. Lekuk lehernya yang halus seperti aliran sungai tenang di pagi hari. Tapi matanya kosong. Bukan hampa karena kehilangan, tapi kosong seperti sebuah rumah tua yang tak ingin dikunjungi kembali. Dela masih melayaniku di ranjang, tapi ada perbedaan yang tak bisa dijelaskan. Sentuhannya terlalu teratur, terlalu terlatih. Ia tahu titik-titik di tubuhku yang paling mudah luluh, tapi ketika aku mencoba membalas dengan pelukan dan ciuman penuh rasa, ia hanya diam, tidak menolak, tidak merespons. Hanya seakan tubuhnya membiarkanku melakukan apa saja, tapi jiwanya entah di mana. Kadang, ketika selesai bercinta, ia menatap langit-langit dengan mata terbuka dan berbisik, "Sudah lunas, malam ini sudah dipenuhi." Aku tak tahu kepada siapa ia berbicara, dan aku terlalu takut untuk bertanya. Hari-hari kami sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Lebih seperti diamnya nisan di pemakaman yang tak pernah dikunjungi. Aku bekerja dari rumah, tapi setiap kali mendengar langkah Dela di lantai 2, detak jantungku tak pernah bisa tenang. Langkah itu terlalu ringan, kadang seperti melayang, dan kadang terdengar 2 pasang kaki, padahal hanya dia seorang. Pernah suatu sore, saat aku sedang membaca di ruang tamu, Dela turun dari lantai 2 mengenakan kain panjang, dada terbuka hanya ditutupi rambutnya yang lembab, dan tangan kirinya menggenggam mangkuk kecil berisi air mawar. Ia duduk di depanku dan berkata, "Pijat aku." Suaranya lembut, tapi dingin. Bukan rayuan, tapi seperti perintah dari sesuatu yang lebih tinggi dariku.
Tanganku menyentuh pundaknya. Hangat. Kulitnya masih sehalus dulu. Tapi saat jari-jariku menyentuh tulang belikatnya, ia mendesah, bukan karena nikmat, tapi seperti lega. Seperti sesuatu yang berat akhirnya lepas dari tubuhnya. "Teruskan," katanya. "Dia senang kalau kamu menyentuhku." Aku berhenti. "Siapa yang senang, Del?" Ia menoleh pelan, wajahnya pucat, tapi senyumnya tak biasa. "Yang ada di belakangmu." Aku tak berani menoleh, tapi seluruh ruangan mendadak dingin. Tak ada angin, tak ada jendela terbuka, tapi ada bau tanah basah dan bunga busuk. Della memelukku dari belakang, napasnya membasahi telingaku. Dia hanya lewat untuk lihat apakah tubuhku masih patuh. Malam itu aku tidak tidur. Della di kamar, tertidur telentang. Tubuhnya telanjang terbuka di bawah cahaya bulan yang masuk dari sela gorden. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuatku ngeri. Bukan karena jelek, bukan karena berubah, tapi karena terlalu tenang. Seperti bukan manusia yang bermimpi, tapi sesuatu yang beristirahat untuk ritual berikutnya. Aku mulai membaca ulang catatan-catatan kuno. Tentang legenda Gunung Lawu, tentang penguasa gaib yang sering memilih perempuan tertentu sebagai pembawa rahim gaib. Perempuan yang tubuhnya bisa dijadikan tempat transit makhluk lain, yang ingin mencicipi dunia manusia melalui kenikmatan daging dan sentuhan. Dulu aku pikir itu hanya cerita wayang-wayang malam Jumat. Tapi kini, ceritanya tidur di sebelahku setiap malam. Keesokan harinya, aku ajak Della berjalan-jalan ke taman kota. Tempat kami biasa duduk makan es krim waktu masih pacaran. Ia menggandeng tanganku, tapi pandangannya kosong. Anak kecil yang bermain sepeda menatapnya lama, lalu menangis keras tanpa sebab. Ibunya minta maaf padaku, tapi anak itu terus menunjuk Della sambil berkata, Bu, ada lidah panjang di lehernya." Della hanya tersenyum. Anak-anak bisa melihat lebih banyak dari orang dewasa. Sayangnya, mereka juga cepat lupa. Kami pulang sore itu. Dalam perjalanan, Della mulai bicara lebih banyak. Tapi bukan tentang kita, bukan tentang cinta, bukan tentang rencana. Ia bicara tentang lorong-lorong di balik kabut pos 3, tentang suara gamelan yang hanya bisa didengar saat mata ditutup dan hati dibuka. Ia bilang, ada tempat di mana tubuh tak ada lagi milikmu, tapi milik kehendak yang lebih tua dari umur gunung itu sendiri. Aku memeluk setir mobil erat-erat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya menyeramkan, tapi juga menggoda. Seolah ia mengundangku untuk percaya, untuk ikut masuk ke dunia yang baru saja mencicipi istriku dan belum puas. Malam itu, Della tidur mengenakan selendang batik tua yang belum pernah kulihat. Ia bilang itu diberikan saat dirinya diselamatkan dari pos 3. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap bulan. Tapi bayangan di kaca memperlihatkan lebih dari satu sosok di belakangku. Bukan refleksi, tapi seperti ada yang berdiri tepat di punggungku, bernapas di leherku. Aku tak berani menoleh. Tapi Della berkata pelan dari atas ranjang, "Kalau kamu tetap cinta padaku, cintai juga yang ada di dalamku." Aku menangis malam itu, tidak karena takut, tapi karena aku sadar tubuh istriku telah kembali. Tapi jiwanya sudah menandatangani perjanjian dengan sesuatu yang tak bisa kutandingi, bahkan dengan cinta. Dan cinta, malam itu, terasa seperti kutukan yang dipelihara dengan pelukan. Setiap malam Jumat, bau bunga kenanga memenuhi rumah kami. Padahal aku tidak pernah membeli, dan Della tidak pernah menanam. Awalnya kupikir itu efek dari dupa tetangga, atau sisa kemenyan yang mungkin tertiup angin dari rumah sebelah. Tapi baunya terlalu pekat, terlalu hidup, seperti berasal dari sesuatu yang baru saja dipetik dari tanah basah. Bau itu selalu muncul menjelang tengah malam, saat udara mulai mengeras dan keheningan menjadi suara yang paling keras di rumah. Malam itu, aku terbangun karena suara sesuatu yang bergetar pelan di dapur, seperti langkah kaki telanjang yang menyentuh ubin dingin. Aku menyelimuti tubuh dan mencoba kembali tidur. Tapi suara itu berpindah, kini mendekat ke ruang tengah, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tanganku mencengkeram selimut. Jantungku tidak berdetak seperti orang takut, tapi seperti orang menunggu giliran. Krik.
Krik. Gagang pintu kamar berputar perlahan, bukan tergesa, bukan terguncang, tapi seperti dibuka oleh tangan yang tahu betul siapa yang sedang bersembunyi di baliknya. Della muncul dengan tubuh hanya dibalut kain batik tipis. Rambutnya basah meneteskan air ke lantai kayu. Matanya tidak merah, tidak hitam, tidak kosong, tapi berkilat, seperti mata seseorang yang baru saja kembali dari tempat jauh, membawa oleh-oleh dari mimpi yang tak pernah diminta. Mas, masih bangun? Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Tubuhku menegang, bukan karena nafsu, tapi karena hawa yang menyertai. Langkahnya membuat udara terasa seperti dililit kabut. Ia duduk di pinggir ranjang, membelai pahaku. Sentuhannya halus, lambat, tapi tidak ringan. Ada beban yang dititipkan dalam setiap gerakan. Seolah bukan hanya ia yang sedang menyentuhku. Malam ini, dia tidak datang, katanya pelan. Jadi, aku boleh untukmu sepenuhnya. Della lalu menyingkap kain batiknya sendiri. Gerakannya seperti penari, ritmis, tenang, tapi menyimpan kesedihan yang tak terucap. Di lehernya, ada bekas garis merah, melingkar samar seperti tali yang pernah menjerat. Aku mengelusnya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menutup mata dan merintih. Jangan terlalu lama. Sebelum subuh, aku harus kembali. Sendiri. Tubuh kami menyatu malam itu. Tapi di antara desahan dan peluh, aku merasa ada yang menatap dari jendela. Tidak terlihat jelas. Hanya bayangan panjang seperti sosok tinggi berselimut kabut, berdiri tak jauh dari pohon jambu. Aku tak tahu kenapa tak menghentikan semuanya. Mungkin karena tubuh Della terlalu akrab. Atau karena suara erangnya masih terdengar, seperti suara wanita yang kucintai. Tapi yang pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan bercinta dalam dua rasa. Hangatnya cinta dan dinginnya kematian. Setelah selesai, Della memelukku dari belakang. Tubuhnya seperti baru keluar dari sungai. Ia menggigil tapi tetap diam. Dan pelan-pelan ia berkata, "Terima kasih sudah berbagi." "Berbagi apa?" Tanyaku pelan. Ia menempelkan bibirnya ke leherku. "Ragamu." Dia cuma mau tahu rasanya disentuh lewat tubuh manusia. Aku merinding. Della tertidur setelahnya. Tapi aku tak bisa. Aku duduk di ujung ranjang, memandang keluar jendela. Bayangan itu masih ada. Tapi kini ia duduk di atap rumah tetangga. Diam, seolah menikmati sisa kehangatan yang baru saja kami buang bersama di atas kasur. Esok paginya, Della tidak ingat apapun. Ia ceria, bahkan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi saat aku menyajikan teh untuknya, ia bertanya, "Kok kamu masih gemetar, Mas? Mimpi buruk?" Aku tak menjawab. Di sudut meja makan, ada sisa bunga kenanga yang layu. Aku mengangkatnya perlahan, lalu menyimpannya di plastik. Tapi sebelum kubuang ke tempat sampah, aku mencium wangi samar. Bukan wangi kenanga biasa. Lebih tajam, lebih menusuk. Seperti wangi tubuh yang pernah dijamah oleh sesuatu yang tak punya nama. Hari-hari berikutnya, setiap malam Jumat Della mandi lebih lama. Kadang hingga 2 jam. Di kamar mandi, suara-suara aneh muncul. Seperti suara seruling dan alunan suara wanita menyanyi dalam bahasa Jawa kuno. Aku pernah nekat mengintip lewat celah kecil di daun pintu. Dan yang kulihat membuatku kehilangan suara untuk 2 hari. Della berdiri telanjang di bawah shower, tapi tubuhnya bersisik. Halus, samar, berkilau kehitaman, seperti sisik ikan yang ditempa cahaya lilin. Tanganku lemas, dan sejak itu aku tak pernah lagi mencoba tahu. Tapi malam-malam itu menjadi rutin. Dan kadang, ketika kami bercinta di malam yang bukan Jumat, ia berbisik, "Kalau bukan malam keramat, tubuhku cuman milikmu." Aku mencoba percaya. Tapi setiap kali aku mencium aroma keringatnya, selalu ada sesuatu yang asing. Seperti bau lembah, kabut pagi, dan tanah pemakaman. Yang paling membuatku gemetar bukan tubuhnya yang mulai berubah, tapi jiwanya yang perlahan menarikku masuk ke dalam dunia yang ia pelajari dari mimpi. Della mengajarkanku bahasa yang ia ucapkan saat tidur.
Ia menyebutnya bahasa turun, bahasa yang hanya boleh diucapkan dalam keadaan setengah sadar. Dan anehnya, tiap kali aku mengucapkannya bersamanya, tubuhku merasa ringan, tapi kepalaku seperti dicengkeram. Malam terakhir bulan itu, kami bercinta bukan di kamar, tapi di dapur. Di atas meja makan yang kami pakai untuk menyajikan nasi setiap pagi. Di sana, Della duduk mengangkang di pangkuanku sambil menatap api kompor yang menyala kecil. Setiap gerakan kami bukan lagi karena nafsu, tapi seperti dibimbing oleh alur yang sudah tertulis di tempat lain. Dan saat ia mencapai puncaknya, ia berteriak satu kata, dan lampu rumah padam. Seketika, dalam gelap, aku mendengar suara bisikan, bukan dari Della, tapi dari dekat telingaku. Kamu mulai enak untuk ditumpangi. Aku pingsan malam itu, dan saat bangun, tubuhku penuh bunga kenanga, dan kain batik lama menutupi bagian pinggang ke bawah. Della tidak ada, dan jendelaku terbuka. Malam itu, Della menghilang dari kamar tanpa jejak. Jendela terbuka lebar, gorden berkibar pelan, dan hawa dingin mencium kulitku seperti tangan seseorang yang tahu cara menyentuh dengan pelan tapi pasti. Tubuhku masih dililit kain batik tua, bukan kain yang biasa kami punya, melainkan jenis yang motifnya nyaris pudar, dan baunya seperti sudah dikubur selama puluhan tahun. Aku bangun dengan kepala berat, jantungku berdetak cepat, seperti dikejar sesuatu yang tak ingin ditemukan. Aku panggil Della pelan. Tak ada sahutan. Kupanggil lebih keras. Tetap sunyi. Di luar, bulan purnama tergantung tinggi, tapi langit tidak menenangkan. Justru terlalu bersih, terlalu terang. Langit seperti mata yang membuka lebar, mengawasi apa yang terjadi di bumi. Pintu rumah tidak terkunci. Saat kubuka, bau tanah dan asap dupa menyeruak. Aku ikuti aroma itu. Langkahku membawaku ke halaman belakang yang kami jarang sentuh. Di sana, Della berdiri menghadap pohon mangga, hanya mengenakan kain yang melilit dari dada sampai paha. Rambutnya dibiarkan menjuntai sampai pinggang, dan di depannya ada mangkuk tanah liat yang mengeluarkan asap tipis. Ia berbisik, suaranya tak seperti manusia. Nada rendah, bergetar, dan seperti diucapkan dari tenggorokan yang terlalu tua untuk tubuh muda. Del, aku panggil. Ia menoleh perlahan. Matanya kosong tapi hidup. Seolah di balik pupil itu ada seseorang yang bangun dari tidur panjangnya. Jangan ganggu. Dia masuk lewat napas. Aku membeku. Siapa dia? Mas Gandu, jawabnya ringan. Dia bilang aku tubuh yang paling cocok. Dia suka kalau aku memanggilmu saat tidur, tapi dalam bahasanya. Aku melangkah mundur, tapi Della mendekat. Tubuhnya masih tubuh yang kuhafal, tapi auranya bukan milik istri. Ia menyentuh dadaku, menekan lembut, lalu menempelkan bibirnya ke leherku. Napasnya hangat, terlalu hangat, seakan bukan udara, tapi uap dari dalam tanah. Malam ini dia minta, lebih katanya. Lebih apa? Della tersenyum. Dia ingin kau juga mencicipi rasanya ditunggangi. Aku menepis pelan tangannya, lalu memeluknya dengan ketakutan yang berubah jadi keputusasaan. Tapi ia hanya menunduk, seperti sedang mengantarku ke pemakaman yang sudah disiapkan. Mas, kamu harus terima. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini tentang ikatan. Kami masuk rumah. Della berjalan lebih dulu, tubuhnya seperti menari tanpa irama, hanya mengikuti alunan yang tidak terdengar olehku. Di kamar, ia menyalakan lilin kecil. Aromanya menusuk, antara kemenyan, dupa, dan darah haid yang dikeringkan. Ia duduk di ranjang membuka kainnya tanpa malu yang seharusnya dimiliki istri kepada suami yang ketakutan. Duduk, katanya. Aku duduk. Ia memelukku dari belakang dan membisikkan sesuatu. Kata-katanya masuk seperti asap. Tiba-tiba, tubuhku gemetar, nafasku tersendat. Ada sesuatu yang masuk lewat tengkukku, dingin dan basah. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku berat. Kulihat cermin di depan ranjang, dan aku melihat diriku duduk, tapi bukan aku. Mulutku terbuka pelan, dan dari napasku keluar suara,
Lelaki. Akhirnya, katanya dengan suara berat. Kita bisa berbagi. Tubuhku mulai terasa asing. Della mencium bibirku, dan aku tidak bisa menolak. Bibirnya seperti kulit ular, lembut tapi mematikan. Tubuhku membalas, bukan karena mau, tapi karena diarahkan. Kami menyatu di ranjang seperti dua tubuh yang saling mengenal, tapi jiwaku tidak lagi duduk di balik mata. Aku melihat diriku sendiri bergerak. Aku merasakan, tapi tidak mengendalikan. Dalam detik-detik klimaks, Della berteriak, tandai aku sekarang." Dan seketika itu juga, cermin di depan ranjang pecah sendiri. Bukan karena benturan, tapi seperti ada sesuatu yang menolak melihat apa yang terjadi. Saat semua usai, tubuhku ambruk. Aku menangis tanpa suara. Della mencium keningku seperti anak kecil yang baru saja diselimuti. Ia berbisik. "Dia suka kamu," dia bilang. "Kamu bisa jadi wadah cadangan." Hari-hari setelah itu, aku merasa kosong. Setiap aku menarik napas, ada rasa dingin di belakang lidah. Setiap malam, aku mendengar suara di dalam kepalaku. Bukan suara sendiri, tapi suara seorang lelaki yang mengatakan, "Kini aku tahu rasanya jadi manusia." Della masih melayaniku di ranjang, tapi tiap kali ia menunduk dan menggigit bibir, aku tahu. Yang mengendalikannya bukan cinta, tapi ikatan. Dan saat ia memelukku dari belakang, bisikan itu kembali. "Napasmu enak, hangat. Lama-lama kamu akan lupa cara bernapas sendiri." Aku tak bisa melawan. Tapi aku tahu, pelan-pelan, tubuhku mulai menjadi dua. Satu yang hidup, satu yang dihuni. Dan napas yang dulu milik istriku, kini bukan hanya miliknya, tapi milik sesuatu yang lebih tua, lebih sabar, dan tak mengenal kata puas. Della makin sering bicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Ia menyebut nama-nama yang terdengar seperti mantra kuno. Sangkal Pucung, Lelana, Batara Penunggu, Mas Gandu. Kata-kata itu muncul dalam bisikan, nyanyian, bahkan dalam dengusan ketika kami bersetubuh. Tapi yang paling membuatku bergidik adalah ketika ia bicara dalam keadaan sadar penuh. Siang hari, saat sedang memetik daun sirih di belakang rumah, dan ia berkata pelan, "Perempuan terpilih bukan dipilih karena suci, tapi karena kosong." Kalimat itu tertancap seperti paku di dinding batin. Kosong? Aku mulai mencari jawaban. Bukan di internet, karena kisah ini sudah terlalu tua untuk sekadar dijelaskan artikel. Aku kembali ke Cemoro Kandang, sendirian. Meninggalkan Della yang berkata, "Kalau kamu pulang dengan membawa kebenaran, bersiaplah kehilangan aku." Di kaki Gunung Lawu, aku mencari seorang lelaki tua yang dulu kutemui secara tidak sengaja, penjual kopi tubruk di warung sempit dekat gerbang pendakian. Namanya Mbah Lantip. Matanya sudah rabun, tapi napasnya panjang. Ia menatapku lama, seperti sudah tahu tujuanku bahkan sebelum aku duduk. "Kau yang istrinya hilang di pos 3 ya?" Aku tak menjawab, tapi ia tersenyum. "Saya sudah lihat itu banyak kali. Perempuan yang hilang, kembali, tapi tidak pulang." Ku keluarkan foto Della. Mbah Lantip menatapnya dengan kepala miring. "Cantik, tapi tubuhnya sekarang bukan milikmu. Dia sudah jadi wadon titisan. Rahimnya disiapkan untuk penunggu jalur tua. Dan kalau kau masih tidur bersamanya, kau juga akan kosong." Aku menahan napas. "Apa maksudnya kosong?" Ia menunduk. "Kosong itu bukan hilang jiwa, tapi tubuhmu jadi tempat singgah. Kau jadi jalan masuk. Kau bukan tuan atas ragamu sendiri." Mataku mulai berkaca. Saya harus bagaimana? Tak ada yang bisa mengusir kalau dia datang dengan persetujuan. Persetujuan siapa? Perempuan itu. Istrimu. Aku menggeleng. Dia tidak sadar. Mbah Lantip menatapku tajam. Dia tahu. Sejak dia kecil, dia sudah mimpi tentang kabut. Perempuan seperti itu, bukan korban. Mereka dipanggil karena ada yang retak dalam hidup mereka. Yang kosong memanggil yang lebih kosong. Aku tak sanggup berkata-kata. Tapi Mbah Lantip masih melanjutkan.
Suaranya berat seperti suara genta di tengah kabut. Mas Gandu bukan nama, itu gelar. Dia salah satu dari penjaga jalur kabut, yang menyukai tubuh manusia karena ingin merasakan napas, sentuhan, dan birahi, hal yang tak bisa mereka nikmati di dunia asal. Tapi tidak semua tubuh bisa dipakai, hanya yang hancur dari dalam. Aku pulang malam itu. Kabut turun sebelum sempat keluar dari kawasan Lawu. Di mobil, aku merasa ada yang duduk di belakang. Tak terlihat. Tapi kaca spion berkabut dari dalam. Dan di tengah kabut itu, samar-samar, kulihat wajah, seperti wajahku sendiri, tapi matanya menyala merah. Di rumah, Della sedang mandi saat aku tiba. Air mengalir terus. Tapi dari dalam kamar mandi, bukan suara percikan air yang kudengar, melainkan suara gamelan. Pelan, lirih, dan teratur. Aku ketuk pintu. Tak ada sahutan. Saat aku buka perlahan, Della berdiri membelakangiku. Rambutnya menjuntai, tubuhnya telanjang. Tapi dari punggungnya, sesuatu bergerak. Seperti bayangan berurat. Seperti tangan-tangan kecil dari dunia lain yang muncul dari tulang belikat dan menggeliat. Ia berbalik dan tersenyum. Kamu sudah bertanya pada orang tua itu? Aku mundur. Kamu tahu aku ke Lawu. Mas Gandu yang tahu. Aku ingin menangis, tapi Della berjalan pelan, memelukku, dan membisik. Aku pernah kosong, Mas. Hatiku, tubuhku, pikiranku. Kau pun tahu, kita tak pernah benar-benar bahagia. Tangannya menyentuh dadaku, lalu turun ke bawah. Tapi aku hanya berdiri, dingin. Tubuhku ingin menolak, tapi sesuatu menahan. Aku tidak dijebak, Mas. Aku memilih. Kenapa, Del? Ia menatapku, mata berkaca, tapi suaranya tegas. Karena di sana, aku merasa dicintai sepenuhnya. Tubuhku disentuh seperti bunga, bukan seperti barang. Di sana, aku tidak dihargai karena ukuran dada atau pinggang, tapi karena aku bersedia membuka diri, tanpa syarat. Aku menangis malam itu. Tapi Della hanya memelukku. Dan ketika kami tidur, ia menciumku seperti mencium benda mati. Datar, datar, datar. Dan di balik napasnya, aku dengar napas lain. Bukan miliknya. Tapi seseorang yang kini berbagi tubuh bersamaku. Seseorang yang menyapa lewat bayangan di kaca. Seseorang yang kini menunggu waktunya mengambil seluruh ruang di dalam diriku. Rumah kami tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Setelah malam itu, langit-langit jadi lebih rendah. Suara detik jam berubah pelan, seperti napas seseorang yang tertahan. Lantai kayu memuai di malam hari, mengeluarkan bunyi seperti bisikan, langkah kaki yang berusaha tak terdengar. Tak ada yang rusak secara kasat mata, tapi seluruh ruangan terasa seperti tubuh Della. Utuh secara fisik, tapi jiwanya bukan lagi sepenuhnya manusia. Della tak lagi menyembunyikan apapun. Setiap malam Jumat, ia mandi lebih lama. Dan setelah itu, ia akan berjalan perlahan ke ruang tamu dengan hanya memakai kain panjang dari pinggang ke kaki, rambutnya masih basah meneteskan air ke lantai. Ia akan mematikan semua lampu dan menyalakan lilin, satu persatu, di 4 sudut rumah. Lalu ia akan duduk bersila di ruang tengah dan membisikkan nama yang semua berkali-kali Gandu, Mas Gandu. Suatu malam, aku mencoba menyentuhnya saat ia bersila seperti itu. Tapi tubuhku terpental. Bukan karena kekuatan fisik, tapi seperti ada dinding tipis yang menolakku. Seperti tolak tubuh, bukan tolak hati. Della membuka mata perlahan, lalu berkata, "Jangan ganggu, dia sedang masuk." Aku berdiri terpaku, tak berani bergerak. Malam itu, ritualnya berbeda. Ia meminta air dari gentong belakang. Air yang selama ini tak pernah kami sentuh, karena sudah bau lumut dan bercampur tanah. Tapi ia menyaringnya, lalu menambah bunga kenanga dan setetes darah dari jarinya sendiri. Ia mencampurnya, mengaduk pelan dengan jari telunjuk yang bergetar pelan. "Aku sudah siap," katanya sambil menatap kosong ke arah pintu. Tak ada yang datang, tapi angin masuk. Tak ada yang bergerak, tapi lilin bergetar. Della berdiri, membuka kainnya. Telanjang,
Lalu ia berbaring di lantai ruang tamu, di atas tikar pandan tua yang entah sejak kapan ada di situ. Ia menyibak rambutnya, menatap langit-langit, lalu memanggil, kalau kau menginginkanku, ini tubuhku. Dan yang kulihat malam itu, takkan pernah kulupakan seumur hidup. Della menggeliat pelan, lalu seperti mengeras. Tangannya mengepal, kakinya mengejang, tubuhnya naik turun pelan, seperti ada yang menindih dari atas. Tapi aku hanya melihat dia, tidak ada siapa-siapa, tidak ada makhluk, tidak ada bayangan. Tapi tubuhnya seolah sedang bercinta, dengan udara, dan erangannya bukan seperti biasanya, lebih dalam, seperti suara dari dalam sumur tua. Aku tak kuat melihatnya, tapi aku juga tak bisa berpaling. Tanganku menggenggam lutut, tubuhku gemetar. Aku seperti dipaksa menonton cinta yang bukan untukku. Setelah beberapa menit, Della terdiam. Ia membuka mata. Air matanya jatuh, tapi ia tersenyum. Sudah, selesai. Aku bangkit pelan, mencoba mendekat. Ia tidak menghalangiku. Tubuhnya masih hangat, masih wangi. Tapi bukan wangi sabun, bukan wangi Della. Lebih mirip bau dupa, bercampur tanah basah dan darah yang baru, saja mengering. Aku peluk dia dari belakang. Tapi ia tak membalas. Ia hanya berkata, "Aku lelah, Mas." Tapi dia tidak pernah benar-benar pergi. "Kenapa kamu lakukan ini?" "Karena aku tak punya tempat lain." Karena saat kau mulai menjauh, dia mendekat. Aku menangis, memeluk tubuhnya yang kini hanya sebagian milikku. Tapi Della menatap kosong ke arah jendela, seperti sedang menanti dijemput. "Mas, kamu bisa pergi kalau tak kuat, tapi jangan bawa tubuhku, karena aku sudah memberikannya. Aku tak pergi. Aku tinggal." Dan selama hari-hari itu, aku hidup bersama tubuh yang dikunjungi oleh sesuatu yang tak pernah benar-benar menunjukkan wajah. Tapi setiap malam, aku merasa ada nafas ketiga dalam rumah ini. Nafas yang datang dari pojok ruangan. Nafas yang membuat lilin bergoyang sendiri. Puncaknya terjadi saat Della mengalami mimpi aneh. Ia tidur gelisah, tubuhnya dingin. Tapi keringat membasahi seluruh bantal. Ia menjerit kecil, lalu terdiam. Lalu menjerit lagi. Saat aku membangunkannya, matanya terbuka lebar. Tapi seluruh bola matanya hitam. Tak ada putih, tak ada arah. Hanya hitam. Ia menoleh ke arahku. Suaranya seperti dicampur dua jenis nada. "Dia akan masuk ke kamu malam ini." Aku mundur. "Kenapa aku?" "Karena kamu sudah mengizinkan. Saat kamu tetap tinggal, saat kamu tetap menyentuh tubuh ini, kau sudah membuka celah." Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di ruang tamu. Dan pada jam 2 dini hari, pintu kamar terbuka sendiri. Della berdiri di ambang, mengenakan kain putih lusuh, dan membawa mangkuk berisi air. Ia menyiramkannya ke atas kepalaku tanpa bicara. Airnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Air itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam tulang. Aku merasakan sesuatu yang bukan milikku mengalir di bawah kulit. Dan di dalam kepalaku, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara Mas Gandu. Ia tak berteriak, ia tak mengancam, tapi ia membisik seperti seorang kekasih. "Kau sudah menjadi pintu, sekarang kami hanya tinggal keluar masuk." Aku menjerit, tapi tak ada suara. Dan Della hanya menatapku dari jauh, meneteskan air mata yang turun tanpa suara. Setelah malam itu, aku berhenti mengenali diriku sendiri. Setiap kali bercermin, ada jeda beberapa detik sebelum bayangan di kaca mengikuti gerakanku. Sesekali, mataku sendiri terasa bukan milik sendiri. Terlalu gelap, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah lama mengintip dari balik jendela rumah kosong, lalu kini berhasil masuk dan duduk di ruang tengah. Della masih hidup bersamaku. Ia masih memasak, mencuci, menyambutku di depan pintu, bahkan memelukku seperti istri pada umumnya. Tapi semua itu tak lagi bermakna. Pelukannya terasa seperti selimut hotel, bersih, lembut, tapi tak menyimpan kehangatan. Ciumannya sesekali masih hadir, tapi tanpa rasa,
lebih seperti ritual yang dijalani demi menenangkan sesuatu yang tak kasat mata. Kami menjadi pasangan yang berjalan, namun tidak bersama. Tubuh kami masih saling sentuh, tapi jiwa kami seperti dua orang asing yang duduk di halte berbeda, menunggu angkutan menuju dunia yang tak sama. Dan dalam diam kami, ada yang tumbuh, penghuni ketiga. Ia bukan hanya hadir saat malam. Kadang siang saat aku menulis atau menyikat gigi, aku mendengar bisikan lembut, "Masih mau bertahan? Tubuh ini kan sudah bukan milikmu." Lalu ada tawa tipis, seperti suara tawa anak kecil yang bermain petak umpet di dalam kepalaku. Della tak lagi bicara banyak, tapi tubuhnya berubah. Ia mulai tidak haid, tapi perutnya tak membesar seperti perempuan hamil. Justru, kulit perutnya makin putih, makin licin, seperti dipersiapkan untuk sesuatu yang suci. Atau sebaliknya, untuk menyimpan sesuatu yang tak boleh dilahirkan. Aku pernah menyentuhnya pelan, mencoba menanyakan apakah ia merasa ada yang bergerak di dalam. Della hanya menoleh dan berkata, "Kadang dia tidur di sana, kadang dia jalan-jalan lewat tubuhmu." Aku muntah malam itu. Bukan karena jijik, tapi karena takut. Kalau memang benar, sebagian tubuhku kini bukan hanya untukku. Klimaks datang saat malam Jumat Kliwon. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Angin diam, tapi daun-daun di belakang rumah bergerak sendiri. Di ruang tamu, Della telah menyiapkan sesajen. Bukan hanya bunga dan dupa, tapi juga sepotong kain kafan, pisau cukur tua, dan 3 helai rambut dari kepalaku sendiri. Untuk penyempurnaan, katanya. "Apa yang akan disempurnakan, Del? Cinta yang utuh, jiwa yang terbagi. Kita akan jadi satu, dengan dia." Aku berdiri, menolak. Tapi tubuhku berat, kakiku kaku. Leherku pegal seperti ada beban tak terlihat di pundakku. Dan suara itu, suara Mas Gandu, muncul lagi, lembut di telingaku. "Kau sudah terlalu dalam. Mau kemana sekarang?" Ritual dimulai tepat pukul 2 pagi. Della berbaring di tengah lingkaran bunga yang ia susun dari tadi sore. Ia menggeliat pelan, membuka kainnya sendiri, membiarkan tubuhnya terbuka di bawah cahaya lilin. Tapi malam itu, bukan hanya tubuh yang telanjang. Jiwanya pun seperti tak diselubungi apapun. Ia menatapku, matanya berkilau, dan berkata, "Kalau kamu masih cinta, masuklah. Jadilah dia juga, biar kita bertiga jadi satu cinta." Aku terdiam. Mataku panas. Tapi tubuhku berjalan sendiri. Langkah demi langkah mendekatinya. Dan saat tubuhku menyentuh kulitnya, aku tahu, kami tak sendiri. Saat itu terjadi, bukan hanya nafsu yang mengalir, tapi rasa hampa, dalam dan dalam, seperti jatuh tanpa dasar. Kami bercinta di atas lantai, tapi seperti mengambang. Erangan Della bercampur dengan suara lain, suara lelaki. Suara yang pernah tinggal di dalam mimpiku. Suara yang sekarang menggunakan suaraku. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis saat tubuhku memuncak. Karena aku tak tahu siapa sebenarnya yang sedang menikmati semua itu. Setelahnya, Della menggigil. Tubuhnya kaku. Ia terdiam beberapa menit. Dan tiba-tiba menjerit, panjang, nyaring, seperti jeritan wanita yang melahirkan. Tapi tak ada darah. Tak ada bayi. Hanya cairan putih keperakan yang merembes dari antara pahanya dan dari dalamnya meluncur keluar sesuatu. Makhluk kecil, hitam, lendir, bergerak sendiri. Tak berbentuk manusia, tapi tak sepenuhnya binatang, seperti potongan daging yang diberi nyawa. Aku menjerit. Tapi Della tertawa sambil menangis. Itu dia. Itu cinta kita. Makhluk itu merangkak ke arah pintu dan hilang begitu saja, masuk ke dalam bayangan. Kami berdua terbaring, lantai basah, napas kami berantakan, dan Della menoleh padaku, menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih, Mas. Sekarang kamu sudah menjadi rumah." Pagi setelah malam itu, matahari muncul seperti biasa, burung berkicau.
Udara wangi tanah basah setelah embun turun semalaman. Tapi bagiku, tidak ada pagi. Tidak ada hari baru. Hanya kelanjutan dari malam yang belum selesai. Della masih tertidur di sampingku. Tubuhnya pucat. Wajahnya seperti kanvas kosong yang baru selesai dilukis semalaman. Ia tidak lagi menangis. Tidak lagi bicara dalam tidur. Tapi dari tubuhnya keluar hawa. Seperti orang yang menyimpan api kecil di dalam dada. Aku bangun perlahan, berdiri di depan cermin. Aku ingin tahu siapa yang kini menatap balik. Mataku sama, hidung, bibir, garis wajah semua seperti biasa. Tapi saat tersenyum, ada sudut di bibirku yang terasa asing. Seolah bukan aku yang memutuskan senyum itu muncul. Aku buka lemari, keluarkan tas gunung yang dulu kami pakai ke Lawu. Di dalamnya masih ada sisa tisu basah, sarung tangan yang belum dicuci, dan satu botol kecil yang sudah menguning. Bekas minyak telon yang Della bawa. Wangi itu membuat mataku basah. Wangi yang dulu hanya berarti pelukan, kini mengingatkan pada tubuh yang dipinjam dan cinta yang ditunggangi. Aku putuskan naik kembali ke Gunung Lawu. Bukan untuk mencari siapa-siapa, tapi untuk mengembalikan sesuatu. Apapun yang telah kubawa, pulang. Aku merasa tubuhku kini seperti koper yang dibuka dan tak pernah ditutup lagi. Dan aku ingin menutupnya. Di base camp, tak ada yang mengenaliku. Tapi begitu ku sebut namaku dan jalur pendakian yang kupakai 5 bulan lalu, seorang petugas mengernyit, lalu menunduk pelan. Bapak, yang dulu istrinya hilang ya? Aku hanya angguk. Ia tak bertanya lagi. Aku naik pelan. Seorang diri. Jalur ke pos 3 terasa lebih sempit dari dulu. Kabut turun lebih awal, seolah mengingatkanku untuk tidak terlalu jauh. Tapi aku tahu, aku harus sampai di titik itu. Tempat Della ditemukan, tempat semuanya dimulai. Di pos 3, aku berhenti. Meletakkan tas, duduk, tak bicara, tak menangis. Hanya diam. Di depanku, pohon besar dengan kulit retak seperti tulang tua. Angin lewat, tapi tak membawa daun. Hanya suara. Aku tidak melihat siapapun, tapi aku tahu dia datang. Mas Gandu. Kali ini bukan dalam mimpi, bukan lewat napas Della, tapi langsung. Aku tidak melihat wajahnya, tapi aku merasakan kehadirannya. Berat, seperti tubuhku ditindih udara dingin yang mengikat. Kenapa kau kembali? Suaranya tidak keluar dari mulut siapa-siapa. Tapi terdengar langsung di dalam dadaku. Aku menunduk. Aku ingin mengembalikan apa yang bukan milikku. Sudah terlambat. Kau sudah dibuka. Rumah sudah berdiri. Jendelamu tak bisa ditutup. Aku menelan ludah. Kalau aku tak bisa ditutup, biarlah aku menjadi yang terakhir. Keheningan. Lalu suara tawa kecil. Manusia selalu minta jadi yang terakhir. Tapi kalian lupa. Pintu itu tidak punya engsel. Kabut menebal. Aku berlutut. Air mataku jatuh. Ambillah tubuh ini. Tapi biarkan dia bebas. Della. Dia tak bersalah. Dia hanya kosong. Dia tidak kosong, jawab suara itu. Dia memilih. Tiba-tiba aku merasa ringan. Kepalaku seperti melayang. Mataku kabur. Aku melihat bayangan Della menari di kabut. Tubuhnya telanjang, berkilau, memutar dengan elegan, lalu tersungkur. Dan dari rahimnya keluar tali merah, menjulur ke arahku. Aku pegang tali itu. Dan semua menjadi hitam. 3 hari kemudian, aku ditemukan oleh pendaki lain. Duduk bersila di bawah pohon pos 3, mata terbuka, tapi tak melihat. Tubuhku kotor, mulutku berbisik terus-menerus dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Tapi aku tersenyum. Mereka membawaku turun, tapi tidak semua dari diriku ikut turun. Sebagian tertinggal. Mungkin sengaja. Della kini tinggal sendiri. Rumah kami masih berdiri. Tapi katanya, ia tak pernah membuka kamar utama. Sudah cukup, katanya pada tetangga. Yang pergi jangan ditunggu. Yang tinggal cukup dirawat. Dan aku? Mereka bilang aku kembali. Tubuhku kembali.
Tapi entah kenapa, setiap kali ada orang yang bicara padaku, aku hanya menatap mereka dengan senyum kosong. Dan sesekali, dalam sunyi, aku membisikkan satu kalimat. Aku turun sendiri, tapi naik berdua.